Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Kunjungan Jokowi ke Cak Nun di RSUP Sarjito, Jogja jadi tamparan telak bagi penghina Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Dari cerita ini, dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, saya jadi teringat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu. Dan Nabi sama sekali nggak menyinggung terkait apa yang sudah dia lakukan selama ini. Sama sekali gitu. Bahkan Nabi itu ya datang sebagai seorang sahabat yang menjenguk, terus kemudian mendoakan agar segera sembuh dan diberikan berkah dalam hidupnya. Jadi nggak ada dendam sedikit pun bagi Nabi Muhammad kepada orang yang sudah mencaci maki beliau meskipun sudah kelewatan sekali gitu ya. Jadi hari ini ketika saya membaca Pak Jokowi, berita Pak Jokowi menjenguk Cak Nun gitu ya, saya jadi teringat dengan kisah ini gitu ya. Karena agak-agak mirip gitu, karena Cak Nun ini kan yang seperti kita tahu dulu tahun 2021 beberapa kali menyampaikan akan mengancam melesetkan Pak Jokowi gitu ya. Bahkan tahun ini tahun 2023 awal itu kan wah itu ramai sekali soal Fir'aun gitu kan. Dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa tapi apa gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berani ngajar akun TNTN karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan yang begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUP Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama tadi? Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Bertemu dengan langsung atau keluarganya? Bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan putranya. Adik MH Ainun Najib atau Cak Nun, Ahmad Syakurun Muzaki, memberikan kesaksian bahwa kakaknya adalah satu dari 9 tokoh yang pernah diundang oleh mantan Presiden Soeharto saat jelang lengser di tahun 1998. Cak Zaki, yang juga manajer MH, mengaku menyaksikan langsung betapa kakaknya itu sangat sibuk di era reformasi 1998. Nah, saat Cak Nun dipanggil di istana, ternyata mendapatkan reaksi negatif dari para aktivis dan mahasiswa. Bahkan sempat mendapatkan intimidasi dan ancaman fisik. Begitu juga saat ini, di media sosial bisa disaksikan beberapa hari ini ketika Cak Nun terbaring sakit di Rumah Sakit Sarjito lalu dikunjungi Presiden Jokowi. Banyak suara sumbang dan banyak menuai sorotan dari banyak pihak. Pasalnya, Cak Nun sempat menjadi sorotan publik karena dirinya diduga telah menghina Jokowi. Kala itu pria berusia 70 tahun itu menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Sebagaimana yang telah kita tahu, Fir'aun merupakan sosok penguasa Mesir kuno yang dikenal kejam dan ditakuti. Pernyataannya itu pun viral di media sosial dan menuai kontroversi di kalangan publik. Kendati demikian, sikap Jokowi yang seakan tidak peduli dengan hinaannya itu sukses mendapatkan pujian. Termasuk pegiat media sosial Denny Siregar yang belum lama ini telah menanggapi sikap Jokowi yang besar hati itu. Denny memuji sifat Jokowi yang pemaaf meski telah dihina-hina itu. Bukan hanya Denny Siregar, peneliti politik dan kebijakan publik Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad juga memberikan komentar. Mulanya ia merasa salut dengan kunjungan Jokowi kepada Cak Nun. Namun yang lebih membuat menarik yaitu Jokowi terlihat memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Cak Nun karena tidak membawa kamera bersamanya serta tidak mengunggah foto di kamar pasien.
Gambar kunjungan Jokowi diambil orang lain dari jarak jauh. Hal ini menurut Saidiman menunjukkan penghargaan yang tinggi Jokowi pada Cak Nun. Melihat Presiden Jokowi yang mengunjungi orang yang pernah melukai hatinya tersebut, kita semakin paham bahwa karakter dan adab dari Presiden Jokowi benar-benar sangat mulia. Hal ini sangat sesuai dengan adab serta akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Presiden Jokowi tidak pernah dendam. Salut betul dengan sosok seperti beliau ini. Harus menjadi inspirasi. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, kita bisa teringat dengan perlakuan Rasulullah kepada orang Yahudi yang sering menghina dan mengejeknya. Ketika si Yahudi sakit, Rasulullah tidak mengatakan syukurin rasain lo, tapi justru beliau membesuknya dan mungkin juga mendoakan si Yahudi itu agar sembuh. Benar-benar tidak ada dendam, tetapi dua kejadian ini adalah pelajaran berharga. Presiden Jokowi bahkan sepertinya selalu memaafkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah merendahkan dirinya, membulinya, mencaci makinya. Di hari ini mereka menghinanya, di hari itu pula Presiden Jokowi memaafkan orang tersebut, tanpa orang tersebut harus meminta maaf ke dirinya terlebih dahulu. Memaafkan dan dimaafkan bisa menjadi hal yang sulit jika masih ada dendam yang terselubung. Namun sebaliknya, pastilah tidak sulit. Dan antara urusan politik dan non-politiknya punya sisi yang berbeda, tapi saling beririsan. Keduanya harus bijak menempatkan konteksnya. Kunjungan Jokowi membesuk Cak Nun adalah kemanusiaan, bukan politik. Namun, politik yang indah bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, politik bisa menjadi alat saja. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGIPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri.
Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari Ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?